Saum bahasa Arab, bahasa Indonesianya imsak, menahan diri, menahan. Saum tuh bahasa Arab secara bahasa artinya menahan, termasuk menahan daripada ngomong, diem aja, itu disebut puasa. Puasa begitu, begitu, menahan secara bahasa. Makanya di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inni nadartu lirrahmani sauma. Kata Siti Maryam, saya nazar saum, yakni enggak ngomong, enggak ngomong. Jadi waktu Nabi Isa lahir, sebelum melahirkan dibilang kamu bakal punya anak, bagaimana mungkin saya tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Allah kalau punya mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagaimana kalau nanti orang tanya anak siapa, kamu ndak usah ngomong, biar bayinya aja yang ngomong, biar bayi yang baru ceret brojol yang ngomong. Maka waktu digendong ditanya, itu siapa? Maka jawab bayinya, tanya aja nih, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Allah, kata Quran, bukan anak Tuhan, hamba Tuhan. Diberikan Alkitab, memahami Taurat, diberikan Injil, dan menjadi nabi. Itu masih bayi baru berojol udah bisa ngomong. Begitu mukjizat Nabi Isa. Nah, kita materi kita ini nadartu al-rahmani sauma. Saum yakni imsakan anil kalam, dalam tafsirnya itu. Nanti ketemu pada ngaji tafsir Jalalain di jilid 2, dikit lagi lah jilid 1-nya. Ini di jilid 2 adanya masalahnya, jilid 1 enggak ada itu. Begitu. Adapun definisi saum dalam terminologi agama adalah imsakun an jami'il muftirati minal fajri ilal ghurubi ala wajhin makhsusin bisyara'ita makhsusatin. Yang namanya saum adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan cara dan ketentuan yang diatur dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini namanya puasa. Dari adzan subuh sampai maghrib. Ada orang mau operasi suruh puasa, tuh puasa-puasaan maksudnya. Puasa bukan puasa syar'i, suruh enggak makan, dia enggak niat juga enggak, pokoknya 10 jam ya sebelumnya puasa, malam-malam puasa. Puasa itu dari adzan subuh sampai
maghrib ini jam 10 malam udah puasa, operasinya subuh katanya. Itu puasa-puasaan, yakni kagak makan kagak minum biar kosong perutnya, enak mereksanya, begitu maksudnya. Jadi yang namanya puasa menahan diri dari perkara-perkara yang bisa batalin puasa, mulai adzan subuh sampai terbenam matahari, dengan aturan-aturan nanti ke depan akan diterangkan. Ini namanya disebut saum. Definisi kita udah tahu. Kedua, apa hukum puasa? Hukum puasa ini macam-macam. Pertama, hukum puasa wajib. Kedua adalah haram, dosa puasa. Ketiga sunat. Keempat makruh. Ada 4 hukum puasa. Hukumnya, pertama namanya wajib. Hukumnya puasa itu wajib. Kalau enggak puasa dosa. Yang mana? Semisal Ramadan nih mau dibedah, puasa Ramadan itu wajib. Mana lagi? Puasa kafarat siang-siang tidur ama bini di bulan Ramadan, maka kena denda kudu puasa 2 bulan berturut-turut gara-gara tidur ama bini itu siang-siang. Itu 2 bulan berturut-turut. Ini puasanya wajib. Berturut-turutnya wajib juga. Dapat 59 hari batal, angus, ulang lagi dari awal, begitu, ulang lagi. Jadi contoh orang dulu kalau Ramadan mainnya dilanggar sama di masjid dari pagi sampai sore, nggak ketemu bini, perutnya ditempelin aja di ubin biar adem. Itu begitu orang dulu tuh, kayak begitu. Kafarat 3, puasa nadar wajib. Kalau saya besok 14 Februari calon saya jadi presiden, saya nadar puasa seminggu. Aku udah puasa seminggu kalau menang. Emang begitu wong nadar, begitu. Wajib. Ini ada hubungannya. Kalau puasa itu wajib, bukanya dosa. Kalau puasa itu wajib, bukanya dosa. Gitu, kecuali darurat gitu. Kayak kita nadar Senin, mana ada yang ngajak makan lagi kepala kakap kembangan, buka apa kagak? Buka kagak boleh, wong wajib. Begitu. Kalau puasa sunat boleh dah, begitu. Ada puasa haram, dosa puasa. Kalau puasa dosa, mana tuh Idul Fitri haram tuh. Kalau hari raya puasa, tapi ingat hari rayanya kita nih, kita yang meyakini hari itu hari raya. Jangan sampai yang makan siapa, yang bayar siapa, nih kagak bener nih. Yang nyolong siapa, yang masuk penjara siapa, kagak bener. Begitu. Nah, teman kita udah lebaran tuh hari Sabtu atau hari ini dah, hari Minggu ya, iya hari Minggu nih. Kita Senin, lebarannya Senin, begitu. Nih orang pada lebaran, dibilang haram kalau lebaran puasa, lu puasa dosa. Oh haram ya kalau begitu buka nih. Ya enggak. Kita masih tanggal 30 Ramadan lain, besok kita begitu. Nggak apa-apa.
Tapi kalau kita yakin ini hari Minggu ini Lebaran, baru kita puasanya dosa. Jadi jangan sampai yang Lebaran dia, yang dosa kita. Justru dia yang yakini Lebarannya Minggu, kalau puasa dosa. Kalau kita yang meyakini Lebaran Senin, kalau buka dosa. Wong masih Ramadan, masih Ramadan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, beda tuh enggak apa-apa. Yang penting enggak usah pakai dibikin ribut. Itu jangan sampai ditulisin di depan rumahnya masih Ramadan, tahu begitu. Jangan sampai gitu-gitu amat kita. Enggak apa-apa, begitu, berbeda-beda. Jadi semuanya hanya ikut aja, ngelihat juga enggak ngelihat, enggak, katanya juga udah aman ikut pemerintah. Hari Idul Fitri, Idul Adha, amari tasrik tuh, yakni 3 hari sesudah Idul Adha, 11, 12, 13 haram puasanya tuh. 5 hari dosa puasa. Mana lagi puasa yang dosa, puasa yang haram, yaitu puasanya istri yang gak dapat izin suami. Itu dosa. Ada istri puasa Senin ini kan Minggu, Senin puasa, bang puasa ya, kata lakinya nggak usah begitu, kata lakinya, nggak dikasih tuh sama lakinya. Maka puasanya tuh bukan dapat pala, dapat palu gitu, bukan dapat ganjaran, dapat dosa. Kenapa alasan jadi dosa? Patuh sama suami hukumnya wajib, puasa Senin sunat, maka jangan ngejar yang sunat, yang wajib ditinggalin, begitu, yang wajib. Tapi ibu-ibu yang model begini nih kayaknya nggak ngaji, pagi ini enggak, yang model begini enggak. Jadi kata si lakinya, bang saya puasa besok Senin, saya mau puasa Senin. Nggak usah begitu. Kalau kita nggak pakai nggak usah juga, emang kagak demen puasa, kagak. Ini mau orang yang rajin ibadah. Kalau kita jadi lakinya ya alhamdulillah, bang saya puasa, belum bilang, ya udah bagus, mau saban hari ya bang girang, begitu puasa, begitu kan, jadi kagak jajan-jajan ya, begitu bagus. Ngapain dilarang? Tapi kalau ada suami melarang bininya puasa sunat, itu hukumnya jadi haram. Mana puasa sunat? Ketiga hukum puasa sunat. Ini banyak. Hukum puasa sunat ini banyak sekali. Ada puasa mingguan, Senin, Kamis. Ada puasa bulanan, Ayyamul Bid, 13, 15 setiap bulan Hijriah. Ada puasa tahunan, Syawal, mana lagi ada tuh, Arafah, Asyura, Tasu'a, tuh. Ya Rajab ya, Sya'ban. Ini kan setahun sekali ketemunya. Ini puasanya sunnah. Ada puasa makruh. Mana puasa makruh? Puasa makruh hukumnya adalah shaumud dahri, puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun puasa kecuali 5 hari tadi bagi orang yang fisiknya lemah. Jadi enggak buka-buka. Ini namanya disebut puasa makruh. Puasa, enggak usah puasa mulu. Pokoknya buka-buka Idul Fitri. Ntar besok puasa, buka-buka Idul Adha, hari tasyrik, puasa, ntar Idul Fitri lagi. Saban hari itu makruh bagi orang yang enggak kuat fisiknya. Begitu puasa.
Ini hukum-hukum puasa. Kalau puasa mubah nggak ada, puasa boleh nggak puasa boleh begitu. Nah, begitu. 4. Lalu kapan mulai diwajibkan puasa Ramadan? Kata Syekh Nawawi, furido Ramadanu fis sanati saniyati minal hijrati. Mula-mula puasa Ramadan itu diwajibkan bagi umat ini adalah tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua. Di mana di tahun itu mulai diajarkan sholat jenazah, di mana di tahun itu mulai diajarkan zakat. Tahun 2 Hijriah. Karena hukum Islam itu Bapak dan Ibu bertahap. Begitu. Jadi di tahun pertama Nabi ada di Madinah enggak puasa karena memang belum ada ajarannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 2 hari sebelum Ramadan turunnya, makanya wajib puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah mulai ada puasa Ramadan. Jadi waktu di Mekah enggak ada. Awal-awal Nabi tinggal di Madinah enggak. Kan Nabi nyampe Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada 7 bulan. Setelah Nabi injak Madinah 7 bulan lagi Ramadan. Enggak puasa karena belum ada perintahnya. Baru tahun berikutnya ada puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Ngitung dari sejak jadi Rasul. Pelantikan Nabi diangkat oleh Allah jadi Rasul umur 40. 40 itu usia matang. Kalau belum 40 masih bocah, suka dibully. Umur 36 nyalon pemimpin, dibully banyak orang. Bisa jadi belum 40 masanya. 40. Maka 13 tahun ada di Mekah. Jadi 53 umur Nabi. Di Madinah 10 tahun. Maka umur 63 meninggal dunia Nabi. Karena Nabi ada 10 tahun di Madinah, sementara diwajibkan Ramadan di tahun kedua Hijriyah, maka Nabi fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Maka Nabi puasa Ramadan 9 tahun. Biar gampang, 9 kali. Nabi 9 kali, jadi 9 Ramadan puasa. 9 kali Ramadan. 9 kali. Karena kan tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan wafat tuh tahun 10, kan 9 tuh. 9 kali Ramadan. Nah, dari 9 kali Nabi puasa tuh watis'u kulluha nawaqis illa sanatan fakamilatun. Dari 9 kali puasa Nabi yang puasanya genap umur Ramadannya 30 hari cuman sekali.
Nabi yang puasa Ramadannya ngalamin Ramadan 30 hari pol hanya 1 kali. Selebihnya 29 hari Ramadan. Disebutnya 30 tanggal. Pas mestinya 30 udah tanggal 1. Apa hikmahnya? Kita jangan bingung. Jangan ada begini nih, lu puasa kurang sehari begitu, ini baru 29 begitu, kurang sehari, yang bener gua 30 hari. Enggak, emang juga sebulan tuh bisa 30, bisa 29, semuanya puasa sebulan semuanya, enggak ada puasa yang kurang sehari. Dan tidak ada puasa Ramadan 31 hari, tidak ada puasa Ramadan 28 hari, begitu. 29 kalau enggak 30. Maka tanggalnya kalau Idul Fitri itu 2, merahnya 2. Kenapa merahnya 2? Bisa lebaran hari ini, bisa besok. Begitu maksudnya 2 tuh merahnya di kalender. Cuman diiriin oleh saudara kita agama lain. Natal juga dikasih 2 juga dong. Ya 2 begitu. Padahal kalau itu bukan geser-geser. Ini mau karena tanggal hijriah tuh bisa 29, bisa 30. Kalau dimerahin ini entar ru'yah ternyata belum besok. Lah tanggalnya hitam kudu masuk kerja. Maka dimerahinlah 2. Itu penyebabnya dimerahin 2 tuh. Itu mau Indonesia punya begitu, kayak begitu. Singkatnya, sebagai menolong kepada kita umatnya, bila kemudian kita kok berturut-turut Ramadan 29 mulu ya saya, jangan heran. Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pun ngalamin begitu. Dari sepanjang hidup beliau ngalamin Ramadan puasa pol 30 hari cuman 1 kali. Selebihnya 29. Enggak apa-apa. Boleh saja. Begitu. Artinya emang umurnya udah segitu. Umur bulan Ramadannya begitu. Udah tuh sejarahnya. Kemudian siapa-siapa orangnya yang diwajibkan puasa Ramadan? Nih kita yang haji nih termasuk orang yang wajib enggak puasa Ramadannya? Syarat wajib puasa Ramadan tuh harus memenuhi 7 kriteria. 7 baru orang ini wajib puasa Ramadan. Kalau kagak puasa. Jadi kita hitung nih, mulai sekarang nih kita masuk apa kagak begitu. La yajibu saumu Ramadana, puasa Ramadan kagak wajib illa, kecuali yang diwajibkan orang yang memenuhi kriteria-kriteria yang akan disebutkan nih. 1, muslim. Illa alal muslim. Tuh, 1 yang diwajibkan puasa adalah muslim. Orang kafir yang asli dari kecil kafir ndak wajib puasa. Enggak, andai ikut-ikutan Ramadan enggak makan, ya enggak makan aja. Puasa-puasaan, tidak puasa menurut agama. Sebab syaratnya harus muslim. Ini namanya syarat wajib puasa. Namanya 1 muslim.
Bagaimana kalau mantan muslim, orang murtad namanya, na'udzubillah min dzalik. Murtad tidak wajib ikut puasa, tapi puasa wajib karena dia muslim dulunya. Artinya dari tahun 2000 dia murtad, kemudian jadi nggak puasa karena nggak muslim, nggak sah puasanya, dia murtad. Tapi karena dulu dia muslim, wajib tetap puasa Ramadan. Kapan? Wajib kodok saat masuk Islam. Sekarang 2024 masuk Islam kembali, berarti dia ninggalin puasa Ramadan lumayan banyak tuh, 22 tahun. Itu kudu dikodok. Yang dari tahun 2000-nya tuh terus 30 dah kali 22 ya banyak aja dah, gitu ngitungnya repot juga. Begitu udah setahun lebih tuh puasa. Begitu. Artinya orang murtad kalau puasa nggak sah, tapi puasanya wajib. Jadi kapan? Nanti kalau masuk Islam lagi wajib dikodok. Tapi kalau orang kafir asli murni dari kecil kafir, kalau dia masuk Islam wajib puasa, tapi yang dulu-dulu enggak perlu dikodok. Satu, syaratnya muslim. Kedua, baligh. Nah kita ini semuanya muslim, alhamdulillah. Baligh tuh dari umur 15 tahun. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Kalau belum, begitu. Kenapa mak? Gitu, 15 tahun ke atas. Atau baru 9 tahun men, kalau perempuan. Atau keluar mani orang laki-laki belum 15. Ini juga disebut baligh. Kita biar gampang dari umur aja, 15 tahun. Nih udah 15 tahun belum nih? Udah 2, muslim masuk, baligh masuk. Al-aqili 3, kudu berakal. Jadi kalau orang yang dikit-dikit ketawa, enggak puasa enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Iya, orang apa namanya? Iya gitu, mungkin saja abis nyalon dewan ora jadi. Begitu, tandanya di berita disiapin ruang-ruang rumah sakit ditambah, digerogol. Begitu, persiapan. Iya, kayak begitu. Jadi kalau orang gila dia enggak puasa. Karena apa? Li'adami mana taklif. Karena tidak ada hubungan menjalankan tugas agama. Enggak ada orang gila. Yang keempat, kuat puasa. Kata kita, gue sih nggak kuat, buka aja dah. Bukan begitu, gitu. Kuat puasa nih bagaimana? Kuat puasa ini, kuat puasa itu tidak tua renta, tidak sakit yang tipis harapan sembuhnya di ICU begitu. Kalau orang yang udah tua renta, itu namanya nggak kuat puasa. Namanya asyaikhul harim, udah tua renta. Ini nggak puasa. Cukup bayar beras, bayar fidyah saban subuh 1 mud. Karena nggak kuat. Ini Ramadan, hari ini nggak puasa, ngasih beras sama tangan yang miskin, semut. Ntar besok lagi semut, besok lagi, begitu. Malu kalau seliter, ya sekarung kalau malu. Kasih.
besok karung lagi. Begitu. Satu mod saban hari, jangan diborong. Ya udah langsung aja sekarung buat nanti sebulan, nggak boleh. Saban hari, karena hari itu nggak puasa. Itu makna dalam Al-Quran udah kelewat tafsirnya, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak kuat puasa ndak usah puasa Ramadan, tapi bayar fidyah aja. Maka si kakek-kakek ini yang kagak kuat puasa, udah lemah badannya, begitu dah gitu bayar fidyah. Kodong enggak? Enggak, karena makin kesono bukan makin mudah, makin payah. Kedua, orang yang di ICU macamnya sakit yang sulit untuk sembuh. Mungkin kalau emah akut stadium 4, dia enggak boleh telat dikit, dia bakal kolab. Udah berkali-kali teruji begitu, dia nggak bisa. Wah, ini kategori orang yang nggak kuat nih, model begitu. Dia kudu makan per 2 jam makan, dan jiwa dia lemah. Islam melindungi jiwanya, dan nggak puasa bayar fidyah. Yang kayak begitu, yang kayak begitu. Tapi kalau yang penyakit mahnya malam, apalagi jam 12, nah itu lain yang kayak begitu, lain. Bukan ini materinya, bukan. Iya, lain. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ini urusan perempuan nih, urusannya begitu. Jadi kalau ibu-ibu lagi men, nggak puasa, begitu, nggak wajib puasa. Ini kita men nih, pagi sih suci, udah niat malam, dohor men, nggak usah nanggung dah, nggak usah nanggung, makan aja nggak apa-apa, begitu. Iya boleh, begitu. Jadi karena men dianggap tidak kuat puasa, sebab men itu melemahkan, men itu pegel. Perempuan kalau men suka pegang-pegang pinggangnya, nyeri begini, aduh, begitu. Kalau men, benar nggak bu? Saya waktu men begitu, itu begitu, pegal. Di kitabnya begitu, nggak bakal meleset dah, begitu. Kalian percaya aja sama kitab, begitu. Men tuh begitu, suka uring-uringan, suka, apalagi lakinya nggak bagi duit, gitu. Itu uring-uringan, biar kagak men juga, begitu. Udah berapa tuh? 5, 6. Kudu sehat. Orang yang sakit, ini mah nih orang yang sakit enggak wajib puasa Ramadan saat itu, tapi nanti kudu diqadha. Begitu maksudnya, ini syarat tambahan as-sahihi, sehat. Kalau orang sakit enggak wajib puasa. Qur'annya faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau dia sakit dah nggak usah puasa, nanti diqadha aja di bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya dah, begitu, qadha aja. Karena dia sakit, jangan paksa. Sakit puasa jangan, makan aja nggak apa-apa, nggak puasa Ramadan, tapi nanti diqadha si sakit nih, begitu, sakit nih qadha. Kalau nanti udah sembuh puasa Ramadannya. Udah berapa tuh? 6. Ketujuh, muqim, bukan musafir, bukan musafir. Kalau musafir
Tapi ingat nih musafir, musafir ada namanya safar qasir, perjalanan pendek, itu wajib puasa. Karena jalan pendek dari sini ke Gunung Sindur ada nggak 90 km? Hah? Nggak ada ya, paling 60 ya. Iya 60-an gitu. Jangan ampe dari Kampung Rawa ke Gunung Sindur nggak puasa, gua kan keluar kota, begitu nggak boleh, karena jaraknya tidak 90 km ke atas, wajib puasa. Kedua, musafir safar tawil, perjalanan jauh 90 ke atas, kayak dari sini ke Jawa. Mana kampungmu? Hah? Semedo, Tegal. Baik. Dari sini ke Tegal kan lebih dari 90 km. Maka bagaimana nih puasa Ramadan? Dilihat, kalau berangkatnya malam sebelum terbit fajar, dari sini, dari Kampung Rawa menuju Gambir malam jam 3, atau menuju Beos, ya kan, kota, gitu. Udah jalan nih, udah jalan malam sebelum adzan subuh keluarnya dari rumahnya, maka besok boleh tidak puasa sebab musafir. Nanti Syawal diqadha, boleh doang, boleh. Tapi kalau berangkatnya sesudah adzan subuh, dari sini mau ke Jawa berangkatnya jam 7, emang juga bisnya jam 7, begitu. Di Grogol tuh bisnya ngumpul tuh, begitu. Nah, kita berangkat jam 7 dari rumah, ini wajib puasa karena kita statusnya mukim tuh, namanya hukumnya mukim, walau hukman tuh maksudnya. Kitab tuh ada tuh walau hukman, sekalipun mukim ini secara hukum aja, faktanya musafir, begitu. Kalau kita berangkat dari rumah sesudah adzan subuh mau pulang kampung sesudah adzan subuh, karena ta'alluq, yakni hubungan puasa Ramadan tuh adzan subuh. Kita tuh dicatat musafir apa mukim adzan subuh. Kalau kita adzan subuh masih di rumah, itu namanya mukim. Jam 7 masih di rumah, udah lewat dari adzan subuh malah jam 7, itu mukim, wajib kita puasa. Enggak boleh kita dari sini berangkat jam 7, tahu-tahu di Grogol minum aja, minum aqua, minum ini, ngopi, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa, kan musafir. Kagak, karena berangkatnya sesudah adzan subuh, begitu. Kalau mau malam, sama nih dengan Jumat, yang waktu kita ngaji Jumat kita urai. Kalau kita berangkatnya malam Jumat, besok kan adzan subuh, kita diwajibin Jumat orang laki, maka karena berangkatnya malam nih jam 12 sampai Cirebon subuh umpamanya, enggak sholat Jumat, enggak apa-apa, sholat kita zuhur, karena kita saat adzan subuh statusnya musafir. Tapi kalau berangkatnya jam 7 ziarah Wali Songo Jumat, kudu sholat Jumat di mana aja tempatnya, yang penting kita kudu Jumat. Kenapa puasa kayak begitu? Qur'annya menarik. Inilah kejelian ulama-ulama madhab.
Allah menyatakan faman kana minkum maridun au musafiron, nggak ada au musafiron. Bahasa Qur'annya ala safar. Apa itu ala safar? Sudah jalan bepergian saat adzan subuh, ala safar. Kalau Qur'annya bilang au musafiron, maka biar kita berangkat jam 7 boleh kita tidak puasa. Quran dah au ala safar menggunakan huruf jar majrur, sementara yang tadi maridon menggunakan isim fa'il. Ini ulama jeli, ulama madhab tuh hebat mereka. Itulah menemukan, meneliti hukum. Jadi kalau kita bepergian pulang kampung, kalau pengen besok enggak puasa, tolong perginya malam ya, jam 4, tengah 4, udah langsung kabur mau ke Jawa mobil, enggak puasa enggak dosa. Begitu. Tapi kalau udah adzan subuh, jangan dirangsalnya dikasih botol tuh, iya kan suka dia kasih tuh, jangan. Itu meniat mau buka, ya nggak bakal kuat puasanya. Udah niat, mana dibawa bekal lagi nasi bungkus di dalamnya, nggak usah, ntar aja, ntar begitu ntar. Walau hukman, sekalipun secara hukum mukim, walaupun faktanya musaf, kayak orang yang berangkat jam 7 pagi wajib puasa. Inilah yang diwajibin puasa Ramadan. Kayaknya yang ngaji nih masuk semua kayaknya yang ngaji nih, maka Ramadan wajib puasa. Kita orang kalau nggak ada udzur syar'i, kalau nggak puasa dosa. Seginilah materi kita yang dibedah. Kita akan memasuki materi kapan Ramadan terhitung sudah tanggal 1 sehingga kita besok wajib puasa. Ini banyak aturan-aturan puasa yang kita harus pahami masuk Ramadan. Kira-kira ada 5. Saya tidak bedah sekarang karena terlalu panjang materinya. Pertemuan-pertemuan mendatang saja. Bila Ramadan tiba, bahasa Malaysianya itu Melayu begitu. Kapan Ramadan itu datang buat kita sehingga kita kudu puasa besok. Ini saja ngaji kita pagi ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Allah alam. Baik, Pak Rizal. Waalaikumsalam. Wajib qada, betul. Oh, sama aja. Sama. Pokoknya semuanya. Kalau mau diurai panjang terkait hukum murtad, puasanya, zakatnya, ini haji aja enggak, karena seumur hidup sekali. Begitu. Sholatnya sama, Pak Rizal. Iya betul. Jadi waktu dia gila nggak wajib puasa karena kurang persyaratan. Oh, setelah sehat apakah kudu diqadha begitu? Tidak ada diqadha, tidak ada, karena dia tidak wajib, tidak ada manatut taklif yang si gila nih gitu, tidak wajib. Kayak sama seperti bocah, tadinya belum baligh, sekarang baligh. Apakah puasa yang belum balik kemudian diqadha? Enggak. Ini kemurahan agama. Begitu enggak. Yang kayak begitu.
beda dengan murtad. Terkait murtad ini kenapa begitu? Karena hukuman dalam agama begitu. Udah dapat kemuliaan kau dengan Islam, kenapa dia harus keluar dari Islam? Maka pernah meyakini bahwa itu adalah wajib, enggak hilang dengan murtadnya dia, karena keyakinan dalam hati. Terhalangnya dia kalau mau puasa, dia enggak sah, karena ini dari syarat wajib. Ada dua lagi, yang keduanya syarat sah. Syarat sahnya kudu muslim. Di syarat sah ini bagi si murtad enggak masuk, wajib masuk, sehingga nanti ketika Islam baru dia harus tunaikan dia puasanya. Kurang lebih demikian Pak Rizal. Wallah alam. Baik. Artinya wajib puasa dari itu tuh bagaimana maksudnya? Jadi begini. Jadi biar enggak bingung, itu namanya dia musafir namanya. Itu bukan pulang namanya. Kayak begitu. Namanya bukan pulang begitu. Kayak kita aja, kita di sini ke hotel, ke puncak, entar besok pagi udah selesai 24 jam pulang. Enggak kemudian kita kata pulang kalau begitu mah. Namanya kita mau ngasih bekal aja keluarga kampung, balik lagi kan begitu. Benar enggak? Begitu enggak maksudnya? Nah tergantung jaraknya, ada enggak 90 km? Hah? Oh, ada. Kalau ada ya kayak tadi namanya musafir. Jadi musafir itu tidak kaitan biar kita enggak puyeng pulang kampung. Pulang kampung nih contoh saja. Namanya contoh. Bapak kita jemput anak ke Jawa. Ada dari sini 90, ada, boleh nggak puasa dengan catatan kayak tadi. Balik laginya sama aja. Ada nggak 90? Ada, ya sama aja. Namanya musafir. Hukumnya kayak tadi lagi. Hukumnya begitu, kayak tadi lagi. Dilihat. Tapi kita nggak mampir. Artinya enggak nginep, enggak apa seminggu, enggak. Itu enggak puasa saban harinya juga enggak apa-apa, karena status kita masih musafir. Cuma nanti kalau kita banyak begitu bulan Syawalnya diqadha kalau kita enggak puasa. Kalau kita kuat puasa aja, biar menggugurkan kewajiban lebih cepat, lebih baik. Begitu. Enggak apa-apa, sama pulangnya. Jadi enggak ada aturan kalau timbang ngambil doang balik lagi, itu enggak ada aturan. Yang tadi tetap posisi kita masih musafir. Boleh enggak puasa, boleh. Enggak pakai aturan kayak tadi. Masih status kita musafir. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah, baik, kita baca Fatihah dulu. Ini pengurus masjid kita Al Ikhlas, Ustaz Dawi Ahmad Nawi bin Haji Hasbi, dirawat di rumah sakit.